rekrutmen P3K 2023 yang digembar-gemborkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ada formasi khusus untuk honorer K2, termasuk tenaga teknis administrasi atau TTA, hanya isapan jempol. Faktanya, formasi P3K teknis 2023 hanya 42.826. Bandingkan dengan jumlah honorer K2 tenaga teknis administrasi di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebanyak 200.000 lebih. Apakah ada jaminan honorer K2 tenaga teknis administrasi akan jadi prioritas? Nggak ada kan? Apalagi pemerintah tetap membuka kesempatan untuk pelamar umum dan tenaga non-ASN yang jumlahnya jauh lebih banyak, kata Kang Itong sapaannya kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022. Dia berharap pemerintah jangan asal membuat kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan kesan program P3K proyek pencitraan semata. Pemerintah dinilai telah merakit bom waktu dengan kebijakan sendiri. Kang Itong menyodorkan 5 fakta kebijakan pemerintah yang akan menjadi bencana bagi honorer, yaitu 1. Persoalan regulasi aturan tentang pengangkatan CPNS bagi honorer K2 melalui PP nomor 56 tahun 2012 yang dianggap sudah tidak berlaku. Faktanya, pemerintah terus menggunakan aturan hukum tersebut dalam pengangkatan CPNS. Sebagai bukti bahwa adanya masalah GBS atau guru bantu swasta di DKI Jakarta diangkat menjadi CPNS dan 2015 melalui PP 56 tahun 2012. Demikian juga bidan PTT melalui SK Kementerian dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Anehnya, honorer K2 tidak mendapatkan kesempatan tersebut sehingga mendiskriminasi keberadaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu kesepakatan 15 September 2015 merupakan janji pemerintah kepada honorer K2. Hasil kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB, BKN, dan KASN pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, di mana seluruh honorer K2 segera diangkat menjadi CPNS secara bertahap. Dimulai sejak 2016 sebanyak 25%, pada 2017 sebanyak 25%, 2018 juga sebanyak 25%, dan 2019 sebelum memasuki masa kampanye Pilpres sebanyak 25%. Hal ini sesuai dengan roadmap penanganan honorer K2 2015 sampai 2019. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu rapat kerja Kemenpan RB dengan Komisi 2 DPR RI pada 22 September 2015 yang membahas tentang rencana kerja anggaran tahun 2016. Dokumen roadmap penanganan honorer K2 2015 sampai 2019 ini sudah sangat jelas dan transparan bahwa sisa honorer K2 sebanyak 439.956 orang
segera diangkat menjadi PNS secara bertahap dimulai dari tahun 2016 hingga 2019. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu dalam seleksi CPNS 2013 sebanyak 297.000 honorer K2 dinyatakan lulus. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 30.000 terindikasi bodong. Kemana sisa kuota 30.000 tersebut? Kemudian kebijakan yang kelima yaitu hasil rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Grand Shahid Hotel belum menyentuh nasib honorer K2 teknis administrasi yang selama ini telah sama-sama mengabdi untuk negeri ini. Kepada kenapa masih dipandang dengan sebelah mata dan dianggap sebagai istri simpanan, dibutuhkan saat diperlukan saja. Poin 1-4 itu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sudah seenak udelnya sendiri membuat aturan kebijakan, tetapi dilanggar sendiri, terangnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2023. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.